Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai induksi poliploidi tanaman kangkung, kultivar salina in vitro dengan orizalin. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Desna Kailia sebagai moderator dan Nurul Fadila Ilahi, Dia Ayesa, dan Audelia Ilmu Oktavia. Untuk materi yang pertama mengenai latar belakang yang akan disampaikan oleh Audela Irma Oktavira. Kepada Audela, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk pembahasan pertama itu mengenai latar belakang pada jurnal ini. Jadi tanaman kangkung itu merupakan diploid menurut Shinha dan Sharma pada tahun 1992 dengan morfologi batang dan daun yang berukuran kecil. Salah satu upaya peningkatan produktivitas dan biomasa dapat dilakukan dengan peningkatan ploidi. Tanaman poliploid dapat dihasilkan secara buatan, salah satunya dengan perlakuan agen kimia sebagai senyawa antimitosis. Menurut Alum, Wang, dan Widoretno beserta kawan-kawannya, menunjukkan bahwa tanaman poliploid seperti tetraploid yang diinduksi memiliki kelebihan berupa morfologi tanaman yang lebih besar ukurannya dibandingkan dengan tanaman normal yang diploid. Kemudian menurut Liu pada tahun 2011 menemukan keunggulan lainnya dari tanaman tetraploid, yaitu memiliki ketahanan terhadap cekaman lingkungan tertentu. Jati tetraploid hasil induksi in vitro lebih tahan kering dibanding yang diploid. Selanjutnya itu tujuan pada penelitian ini. Jadi penulisan artikel ini melaporkan hasil penelitian tentang induksi tetraploidi pada kangkung secara in vitro dengan tujuan menghasilkan kultivar dengan ukuran tanaman dan produktivitas yang lebih tinggi. Induksi poliploidi pada tanaman kangkung merupakan suatu upaya untuk mendukung program pemuliaan tanaman sayuran. Harapan utama dari poliploidisasi adalah untuk menghasilkan tanaman dengan karakteristik morfologi yang lebih besar, menurut Liu pada tahun 2011. Poliploidisasi lebih digunakan untuk meningkatkan sifat agronomi dari tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya mengenai bahan dan metode yang akan saya sampaikan sendiri. Untuk bahan yang digunakan pada jurnal ini, yang pertama itu ada benih kangkung, kultivar salina dari Swiss Seed Indonesia. Selanjutnya ada alkohol 70%, aqua desteril, backlin 20% dan 10%, media perkecamban MSO, gel rit 2 gram per liter, media MSP, dan larutan penjaga pewarna yaitu Propidium iodida 6 mikrolit dan 3 mikrolit RNA SS Toxolation dengan perbandingan 2:1. Selanjutnya masuk ke metode. Untuk metode yang pertama, lapisan epidermis di bagian bawah dan atas daun kangkung diolesi kuteks bening dan dibiarkan hingga kering. Kemudian ditempeli dengan selotip. Selotip kemudian dikelupas bersama lapisan kuteks yang terikut kemudian ditempelkan pada gelas preparat untuk pengamatan. Selanjutnya, preparat diletakkan di atas kaca benda dan diamati di bawah mikroskop Olympus CX23 pada pembesaran 400 kali dengan menggunakan software OptiLab. Panjang dan lebar stomata serta kerapatan stomata tanaman diploid, tetraploid, dan mixoploid diukur menggunakan mikrometer dengan 4 kali ulangan. Selanjutnya, setiap ulangan untuk ukuran stomata terdiri dari 3 bidang pandang, dan setiap bidang pandang diukur 3 stomata. Kerapatan stomata dihitung dengan membagi jumlah stomata yang terhitung dengan milimeter kuadrat luas bidang pandangnya.
Selanjutnya, data hasil pengamatan terhadap pertumbuhan vegetatif, planet hasil induksi poliploidi, dan karakteristik stomata di rata-rata dan dihitung galat bakunya untuk menentukan beda nyata. Selanjutnya, mengenai hasil penelitian yang akan disampaikan oleh Claudia. Kepada Claudia dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian dari jurnal yang telah direview. Pada tabel pertama dapat dilihat yaitu efek pemberian kombinasi orizalin dan waktu perendaman terhadap jumlah tunas dari berbagai inokulum kangkung yang setelah di subkultur ketiga pada 14 hari setelah subkultur. Nah, dapat dilihat pada tabel perlakuan konsentrasi orizalin ini dan lama perendamannya itu berpengaruh nyata pada rataan jumlah tunas kangkung, di mana secara umum masing-masing perlakuan peningkatan konsentrasi orizalin dan perlakuan lama perendaman menurunkan rataan jumlah tunas yang terbentuk. Kedua perlakuan tersebut cenderung berinteraksi karena pada lama perendaman yang lebih panjang, yaitu pada lama perendaman yang 8 jam dan 24 jam, konsentrasinya lebih tinggi, sehingga mengakibatkan kematian tunas. Perbedaan inokulum menunjukkan sensitivitas yang berbeda terhadap perlakuan konsentrasi maupun perlakuan lama perendaman. Misalnya, pada inokulum pucuk, penurunan rataan jumlah tunas yang nyata hanya terjadi pada perlakuan perendaman 24 jam, yaitu tunas setelah mati pada konsentrasi orizalin yang terendah sekalipun. Sedangkan pada inokulum yang lain, yaitu kecambah dan buku tunas, penurunan jumlah tunas telah terjadi pada perendaman yang lebih singkat, yaitu pada lama perendaman 8 jam, walaupun dimulai pada konsentrasi yang lebih tinggi. Rataan jumlah tunas yang memadai diperoleh dari inokulum kecambah pada kombinasi perlakuan konsentrasi 1,25 mikrometer yang direndam selama 8 jam dan konsentrasi 2,50 mikrometer yang direndam selama 4 jam dengan rataan 0,82 tunas dan 0,76 tunas, dan juga dari inokulum buku tunas pada perlakuan 1,25 mikrometer yang direndam selama 4 jam dengan rataan 0,87 tunas. Nah, taraf orizalin dari konsentrasi 1,25 mikrometer perendaman selama 8 jam dari inokulum kecambah dan konsentrasi 1,25 mikrometer yang direndam selama 4 jam dari inokulum buku tunas masih efektif untuk menghasilkan tunas tanaman kangkung secara in vitro. Nah, dengan demikian perlakuan dari orizalin sendiri memang tidak dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah tunas dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Dapat juga dilihat pada tabel pengaruh kombinasi perlakuan konsentrasi orizalin dan lama perendaman terhadap rataan jumlah buku tunas ini menunjukkan pola yang sama dengan pengaruh terhadap jumlah tunas yang pada tabel 1 ini, di mana rataan jumlah buku tunas menurun dengan meningkatnya konsentrasi orizalin dan lamanya perendaman. Selanjutnya yaitu tabel kedua, di mana membahas pengaruh perlakuan kombinasi orizalin dan waktu perendaman terhadap rataan jumlah buku. Dapat dilihat pada tabel 2 ini menunjukkan pola yang sama dengan pengaruh terhadap jumlah tunas yang pada tabel 1 sebelumnya, di mana rataan jumlah buku tunas menurun dengan meningkatnya konsentrasi orizalin dan lamanya perendaman. Dan dapat dilihat pada tabel yaitu pada inokulum pucuk dan perlakuan 1,25 mikrometer yang direndam selama 4 jam pada inokulum buku tunas merupakan perlakuan terbaik yang menunjukkan jumlah buku tertinggi dengan nilai berturut-turut 1,17 buku, 1,28 buku, dan 1,9 buku daripada kombinasi perlakuan lainnya kecuali perlakuan normal. Dan untuk hasil pengamatan yang terakhir yaitu pada tabel ketiga dapat dilihat analisis poliploidi pada 40 sampel tanaman aquatica salina yang disampel secara acak setelah subkultur ketiga pada 14 hari setelah subkultur. Dapat dilihat bahwasanya
Planglet tetraploid ditunjukkan dengan puncak pada nilai 100.000 yang merupakan kelipatan 2 dari kontrol diploid yang ditunjukkan nilai puncak 50.000. Sedangkan keberadaan kedua puncak tersebut menunjukkan adanya tanaman dengan ploidi kimera antara diploid dan tetraploid yang disebut dengan miskoploid. Nah, sampel tetraploid dan miskoploid dihasilkan pada semua konsentrasi orizalin yang diuji, dari konsentrasi 1,25 hingga konsentrasi 5 mikrometer dengan lama perendaman optimum 8 jam. Walaupun sebenarnya perendaman 4 ataupun 24 jam juga menghasilkan sampel daun poliploid. Inokulum yang paling banyak menghasilkan sampel tetraploid adalah inokulum kecambah. Sampel yang telah sepenuhnya tetraploid diperoleh dari inokulum kecambah yang direndam orizalin selama 8 jam dalam konsentrasi 1,25 mikrometer. Nah, kerapatan stomata dari sampel diploid mempunyai keragaman jumlah yang tinggi, tetapi tidak berbeda nyata dengan miskoploid dan hampir 2 kali dari kerapatan stomata sampel tetraploid yang relatif seragam antar sampel. Rata-rata panjang dan lebar stomata antara diploid dan miskoploid tidak berbeda nyata, tetapi secara nyata lebih kecil dari tetraploid. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membahas bagian pembahasan. Perendaman inokulum dalam senyawa orizalin dengan berbagai konsentrasi dan lama yang berbeda secara nyata berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas dari inokulum. Peningkatan konsentrasi dan lama perendaman menurunkan pertumbuhan sampai pada kematian inokulum pada konsentrasi tertinggi, yaitu 5 mikrometer pada lama perendaman 8 dan 24 jam. Namun, pada konsentrasi yang lebih rendah dan lama perendaman yang lebih pendek, inokulum tetap tumbuh dan berproliferasi dan menghasilkan tunas yang poliploid. Hal ini menunjukkan bahwa selang konsentrasi 1,25 sampai 2,50 mikrometer dengan perendaman 4-8 jam efektif untuk induksi poliploidi kangkung salina dari berbagai inokulum. Induksi poliploidi seperti yang ditunjukkan dari hasil analisis flow cytometer sampel daun dari biak tunas yang telah diperlakukan telah berhasil sampai tahap tunas in vitro. Indikator penentuan ploidi pada tanaman dapat dilakukan dengan menganalisis kandungan total DNA di dalam inti sel. Kandungan total DNA pada poliploidisasi akan meningkat sejalan dengan terjadinya pengandaan kromosom. Pengandaan kromosom tanaman secara in vitro dapat ditingkatkan dengan mengganggu siklus sel. Pengandaan kromosom yang sempurna terjadi pada siklus sel antara fase S, yaitu sintesis DNA, hingga akhir fase M atau mitotik, atau sebelum terjadinya sitokinesis. Inokulum yang berbeda untuk induksi poliploidi menunjukkan efektivitas yang berbeda. Konsentrasi orizalin yang dicoba dan lama perendaman pada percobaan ini terbukti efektif, namun hasil yang terbaik diperoleh pada perendaman selama 8 jam dengan konsentrasi 1,25 mikrometer. Pada tanaman hibrid Vitis muscadinia, efisiensi induksi tetraploid sangat dipengaruhi oleh konsentrasi senyawa antimitotik, durasi waktu perendaman, dan inokulum yang digunakan. Kesimpulannya yaitu: yang pertama, identifikasi ploidi pada kangkung dapat dilakukan dengan pengukuran stomata. Yang kedua, ukuran stomata pada tanaman poliploid lebih besar dengan kerapatan stomatanya yang lebih rendah telah dilaporkan oleh Zhu pada tanaman singkong. Yang ketiga, Tang menunjukkan bahwa pengamatan stomata merupakan salah satu metode cepat dan efektif untuk pendugaan tanaman tetraploid sebelum transplantasi ke lapang. Baiklah,
Sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang ingin memberi kritik, saran, tambahan, dan pertanyaan, dipersilakan untuk memberi kritik, saran, dan tambahan beserta pertanyaan di WA grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.